Tugas praktikum aktivitas protoplasma oleh Program Studi Biologi Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan dosen pengampu Dr. Arif Yahya, SSI, MSI. Video ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Dina Anggraini, Nadatika Sari, Rika Aulia, Ananda Septa, Rosa Adelia, Nirmala Lukman, Muhammad Hafid, Arkan Setia, Fareza Helmi, Fernando, Rido Pratama, Krisna Firmansyah, dan Muhammad Nasrukan. Praktikum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerak siklosis. Kedua, difusi in vitro dan in vivo. Ketiga, plasmolisis. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu 1. Melihat fenomena siklosis pada protoplasma. 2. Membuktikan proses difusi baik in vitro maupun in vivo. 3. Membuktikan proses osmosis baik in vitro maupun in vivo. 4. Melihat peristiwa plasmolisis atau krenasi. Praktikum gerak siklosis. Bahan yang harus disiapkan dalam praktikum ini yaitu daun tanaman Alodea. Alasan menggunakan daun Alodea karena tumbuhan ini memiliki sel yang tipis sehingga cocok untuk studi mikroskopis. Dapat dilihat pada video berikut bahwa terdapat gerak siklosis pada protoplasma daun Alodea. Gerak siklosis merupakan gerak protoplasma memutar mengelilingi isi sel. Gerak siklosis termasuk gerak endonom atau gerak autonom karena tumbuhan bergerak sendiri tanpa adanya rangsangan dari luar yang terlihat. Praktikum difusi in vitro dan in vivo. Difusi in vitro. Siapkan 3 tabung reaksi dan tuang air setiap tabung reaksi hingga setengah. Beri perlakuan pada setiap tabung reaksi dengan direndam pada air dingin, air panas, dan biarkan pada suhu ruang. Tetesi masing-masing perlakuan dengan kristal violet. Tunggu dan catat waktu kristal violet homogen pada masing-masing perlakuan. Pada tabung reaksi yang direndam air panas, homogen terlebih dahulu setelah 16 menit lebih 9 detik. Tabung reaksi yang dibiarkan pada suhu ruang, homogen setelah 18 menit lebih 36 detik. Sedangkan tabung reaksi yang direndam air dingin belum homogen walaupun sudah lebih dari 30 menit. Ketiga perlakuan tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa proses difusi dapat dipengaruhi oleh suhu. Difusi merupakan zat cair yang memiliki konsentrasi lebih tinggi akan bergerak menuju zat cair yang konsentrasinya lebih rendah. Gerakan molekul pada proses difusi rentan terhadap efek suhu. Dengan meningkatnya suhu proses difusi dapat terjadi lebih cepat dan molekul lebih cepat menyebar atau bercampur dengan molekul lain. Suhu air yang panas dapat meningkatkan pergerakan molekul kristal violet, sedangkan suhu air yang dingin tidak meningkatkan pergerakan molekul kristal violet. Akibatnya, molekul kristal violet sulit terlarut. Difusi in vivo. Buatlah larutan NaCl 10% dengan melarutkan 10 gram ke dalam 90 ml air. Kemudian, siapkan 2 cawan petri yang diberi dengan larutan air garam dan air biasa.
Siapkan wortel dan potong-potong wortel sekitar 2 mm. Masukkan potongan wortel ke dalam cawan petri yang sudah diberi larutan garam dan air biasa. Tunggu dan catat waktu pada masing-masing perlakuan hingga wortel menjadi lunak. Setelah 8 menit, wortel yang direndam dengan air garam menjadi lunak. Larutan garam yang bersifat hipertonik membuat wortel menjadi lunak karena mengalami peristiwa osmosis. Sedangkan wortel yang direndam dengan air biasa tidak mengalami osmosis, sehingga wortel masih tetap kaku. Peristiwa osmosis yaitu perpindahan zat dari larutan konsentrasi tinggi ke rendah melalui membran sel. Efek dari osmosis yaitu plasmolisis pada sel tumbuhan. Plasmolisis sendiri adalah keluarnya cairan yang berada di dalam sel wortel ke larutan garam, sehingga sel mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Hal ini menyebabkan sel tumbuhan akan layu karena kehilangan air dan tekanan turgor akibat lingkungan luar sel bersifat hipertonik. Praktikum plasmolisis. Pada praktikum plasmolisis ini menggunakan daun Royo discolor. Hal ini karena warna ungu pada membran sitoplasma daun ini dapat mempermudah pengamatan dalam melihat perubahan sel yang mengalami plasmolisis. Perlakuan pertama, sel daun Royo discolor ditetesi dengan air biasa. Dapat dilihat bahwa sel daun Royo discolor berbentuk persegi panjang, memiliki sitoplasma berwarna ungu dan susunannya selnya rapat. Perlakuan kedua, sel daun Royo discolor ditetesi dengan larutan NaCl 10%. Dapat dilihat dalam video tersebut bahwa terjadi perubahan pada sel daun Royo discolor. Sitoplasma yang berwarna ungu pada sel daun mengalami pengerutan. Saat ditetesi larutan garam, sel Royo discolor akan mengalami plasmolisis. Hal ini dikarenakan cairan sel bersifat hipotonik, sedangkan larutan garam bersifat hipertonik. Akibatnya, cairan pada dalam sitoplasma keluar dari sel sehingga volume sitoplasma mengerut. Mengerutnya sitoplasma ini mengakibatkan membran plasma terlepas dari dinding sel yang disebut plasmolisis. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami.